Terbakar api cemburu, suami pukul istri pakai balok hingga tewas. Polisi berhasil membekuk S, 45, pria yang tega membunuh istrinya, AJ, 33, di Kampung Lebak Saat, RT 03 RW 10, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, KBB. Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto mengatakan bahwa S sempat berupaya melarikan diri usai menghabisi nyawa AJ pada Minggu, tanggal 8 Desember tahun 2024 pagi. Pelaku adalah suami dari korban, berhasil kita amankan kurang dari 8 jam, kita tangkap tak jauh dari TKP, lagi bersembunyi di rumah saudaranya, kata Tri di Polres Cimahi, Senin, tanggal 9 Desember tahun 2024. Tri mengungkapkan, S tega menganiaya hingga membunuh AJ karena terbakar api cemburu. Korban dituduh telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Motif berawal dari kecemburuan, korban diduga memiliki hubungan dengan laki-laki lain, ungkapnya. Dengan alasan tersebut, S mengaku gelap mata hingga melakukan penganiayaan hingga menghabisi nyawa AJ dengan pisau dan sepotong kayu. Pelaku melakukan penganiayaan dengan pisau dan setelah korban tidak berdaya kemudian tetap dipukul dengan balok kayu, ujarnya. Polisi menjerat S dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, atau Pasal 338 atau Pas 351 Ayat 3 KUHP. Ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara, pungkasnya. Sebelumnya, warga Kampung Lebak Saat, RT 03 RW 10, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, KBB, digegerkan dengan aksi pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Korban mengalami luka tusuk di bagian dada dan leher hingga bagian kepala akibat ditusuk hingga dipukul dengan sepotong kayu oleh pelaku. Polisi menangkap S, suami yang tega membunuh istrinya AJ di Kampung Lebak Saat, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, KBB, Rahmat Kurniawan. Terus Bapak melakukan karena cemburu, Pak. Polisi berhasil membekuk S, usia 45 tahun, pria yang tega membunuh istrinya, AJ yang berusia 33 tahun. S tega menganiaya istri yang telah dinikahinya selama 15 tahun ini di depan sang mertua. Bahkan hingga membunuh AJ karena terbakar api cemburu. Pria yang tercatat sebagai warga Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, menuduh korban telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Dengan alasan tersebut, S mengaku gelap mata hingga melakukan penganiayaan hingga menghabisi nyawa AJ dengan pisau dan sepotong kayu. Jurnalis Tribun Jabar, Rahmat Kurniawan mengungkapkan, sebelumnya, warga Kampung Lebak Saat, RT 03 RW 10, Desa Mukapayung, Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat, KBB dihebohkan dengan aksi pembunuhan yang dilakukan suami terhadap istrinya. Korban mengalami luka tusuk di bagian dada dan leher, hingga bagian kepala akibat ditusuk hingga dipukul dengan sepotong kayu oleh pelaku. Polisi menangkap S, suami yang tega membunuh istrinya AJ di tempat persembunyiannya. Kapolres Cimahi, AKBP Tri Suhartanto mengatakan bahwa S sempat berupaya melarikan diri usai menghabisi nyawa AJ pada Minggu pagi, tanggal 8 Desember 2024. Pelaku adalah suami dari korban, berhasil kita amankan kurang dari 8 jam, kita tangkap tak jauh dari TKP. Bersembunyi di rumah saudaranya. S tega menganiaya hingga membunuh AJ karena terbakar api cemburu. Korban dituduh telah menjalin hubungan asmara dengan pria lain. Dengan alasan tersebut, S mengaku gelap mata hingga melakukan penganiayaan hingga menghabisi nyawa AJ dengan pisau dan sepotong kayu. Setelah korban tidak berdaya kemudian tetap dipukul dengan balok kayu, ujar Kapolres Cimahi Tri Suhartanto. Kini, S harus mempertanggungjawabkan atas perbuatannya dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Ini ya, kami dari Polres Cimahi
khususnya Dirjen Satreskrim Polres Cimahi akan menyampaikan terkait dengan rilis kasus akibatkan matinya korban dan atau tindak pidana pembunuhan atau tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban. Bahwa kejadian ini berasal dari laporan masyarakat pada tanggal 8 Desember 2024 sekira pukul 9.00 melaporkan kejadian di Polsek Cililin, Polres Cimahi. Dari laporan itu, anggota Polsek langsung menuju ke TKP dan melakukan olah TKP. Ditemukanlah satu orang korban, ya, atas nama Ai Zenabiah dengan umur 35 tahun dalam keadaan sudah tidak bernyawa. Kemudian dari situ kita lakukan proses penyelidikan dan alhamdulillah ya, kurang dari 8 jam pelaku sudah bisa berhasil kita amankan. Dan untuk tersangka sendiri adalah suami dari korban dengan inisial S, umur 45 tahun dan merupakan warga di daerah Kecamatan Cililin, Kabupaten Bandung Barat. Pelaku kronologisnya adalah berawal dari cekcok antara korban dengan pelaku, ya, kemudian pelaku melakukan penganiayaan, ya, menggunakan senjata pisau, ya. Kemudian setelah korban tidak berdaya, kemudian tetap dipukul menggunakan balok kayu. Namun tentu saja untuk penyebab dari kematian kita masih menunggu hasil otopsi dari rumah sakit Sartikasi. Ya. Namun pelaku dari keterangannya melakukan perbuatannya dengan menggunakan senjata tajam, ya, berbentuk pisau, kemudian balok kayu. Ya. Kemudian pasal yang kita sangkakan adalah pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau pasal 338 atau pasal 351 ayat 3 KUHP. Untuk ancaman hukuman paling lama 15 tahun penjara. Motifnya. Baik, gimana? Motifnya, Pak. Motif. Nah, baik. Untuk motifnya sendiri dari keterangan tersangka yang sampai saat ini terus kita gali, bahwa memang sementara menyampaikan akibatnya berawal dari kecemburuan pelaku kepada korban, karena diduga menurut keterangan tersangka ini, pelaku ini, bahwa korban ini memiliki hubungan dengan laki-laki lain. Nah, mungkin pada saat itu terjadinya keributan hingga mengakibatkan pelaku melakukan penganiayaan terhadap korban. Korban ini katanya baru pulang dari luar negeri, kan? Ya, betul. Karena yang bersangkutan salah satu seorang TKW. Untuk aktivitas pelaku sendiri, Komandan? Kesehariannya? Buruh harian lepas. Kemudian ini kan apakah yang keterangan yang digali dari pelaku, apakah ini akumulasi dari kekecewaan pelaku terhadap korban? Apakah sebelumnya memang pernah bertengkar di via komunikasi atau apa? Atau pernah ada ancaman ke korban sendiri dari pelaku seperti apa? Kalau dari keterangan saksi-saksi tetangganya, memang keributan sering terjadi, ya, di sana, ya. Tapi karena para saksi, karena tetangganya melihat bahwa ini kan memang berumah tangga, ya,
hal yang lazim terjadinya pertengkaran atau cekcok ya. Tidak ada yang mengarah sampai dengan pembunuhan. Pelaku tuh sempat kabur kemana dulu dan terus barang buktinya dibuang atau gimana yang kayu itu dan sampai akhirnya ditemukan lagi? Baik, untuk tersangka memang sempat melarikan diri ya, namun alhamdulillah kurang dari 8 jam dari jajaran Polsek Cililin dan anggota Polres Cimahi ya, melakukan pengejaran dan memang tidak jauh dari TKP ya, kita menemukan tersangka sedang bersembunyi ya di salah satu rumah warga saudaranya. Sip. Cukup. Cukup. Ini nanti yang Aku tuh harus sekali. Bener sekali Kang. Siap. Sedap. Kiri kanan, kiri bawah. Siap. Bapak udah berapa lama berumah tangga? Kurang lebih 15 tahun. 15 tahun punya anak? Punya anak 3 Terus Bapak melakukan keratan karena cemburu, Pak. cemburu Ya, dari mes. gimana? Atau Itu sebelumnya? sebelumnya waktu dia masih di sana. Oh, masih di sana. Ya, di medsos dia sebarkan foto itu, Pak. Sama laki. Tapi Bapak dengan Ibu masih maksudnya bukan berumah, maksudnya masih berumah tangga kan? Masih berarti suami istri. Masih resmi, Pak. Masih satu ini. Kemudian pada saat kejadian itu sebenarnya apa sih yang ada dalam pikiran Bapak? Ya aku pengen ngambil HP-nya. Terus? Biar jelas apa dia selingkuh enggaknya. Kalau dari nengok di medsos kan takut ada yang orang iri gimana kan. Tapi aku tanya sama dia, mana? Coba apa kamu selingkuh enggak? Enggak jawab, cuman jawaban dia, tanya aja, Kak, siapa yang ngirimin? Kata aku, jangan nanya sama aku siapa yang ngirim, tanya kamu pribadi, apa teman-teman kamu yang berteman. Punya aku kan udah diblokir. Ya udah aku minta HP kamu aja, coba. Ya kita sering inilah apa? Aduh ya, dia nggak ngasih Pak HP itu. Terus? Ya aku ambil HP-nya itu susah Pak, di pacek jaket Pak, di saku jaket kan. Aku ambil susah diambilnya, kita kayak ular saling gelutuk gitu. Dia tenaga dia keras, ya apa agak ini lembek kan, gak ada niat yang lain-lain. Nah udah gitu duduk di kursi, aku di atas, aku dibalikin sama dia, aku dicekik sama dia Pak. Udah dicekik, dicakar ini dada. Udah gitu aku di atas, balik lagi di atas. Udah gitu aku ditendang, langsung aku ke dapur Pak. Jadi Bapak langsung? Iya, ambil pisau, udah gitu aku tusuk 3 kali, langsung keluar. Dia waktu aku keluar masih posisi di kursi. Pas aku masuk udah pas keluar nengok ada kayu, aku ambil kayu ke dalam. Dia duduk di lantai dekat ibunya kan, dekat mertua. Langsung aku pukul pakai. Di depan mertua? Iya, depan mertua ada balok. Aku pukul 3 kali, udah gitu mertua ikut ngelarai, tangannya kena. Udah gitu aku tarik lagi orang rumah itu, pas dia telungkup di lantai. Aku hajar lagi Pak. Ya itulah Pak. Jadi kamu kapoekan itu di situ teh? Ya makanya kalau gitu ya poekan. Ya pas aku ditendang lah Pak, pas ditendang lah, kegelapan lah. Ya. Ya. Yang penting apa yang sudah Bapak lakukan,